Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai Ya. sudah mendaki, tinggal beberapa langkah lagi kita akan berada pada pertengahan Ramadan. Di puncak Di puncak Ramadan. Iya. Tapi kita bersyukur Insyaallah. umat masih antusias Ya. untuk aktivitas Ramadan. Iya. Utamanya Iya. Pak Buka. Ya. Utamanya kue-kue, apalagi nahugola, es buah, cindelo, Jalangkote. jalangkote, Ya. lemper, Hai. semua berhamburan Di masjid. di masjid Alhamdulillah. masing-masing. Jadi saya hanya ingin katakan, apakah ini orang pintar bilang apa? Indikator apa? Indikator Indikator bahwa masih sangat cirinya antusias, atau ya, cirinya, tandanya bahwa kita masih antusias, semangat untuk berpuasa dalam Ramadan ini. Ramadan, ya. Tapi itu semuanya berpulang kembali lagi. Ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini karena Pak Gubernur tadi malam kebetulan dia di Al-Kautsar. Nah, dia mengatakan kan tiap programnya keamanan, kesejahteraan, dan religius. Keamanan, Kesejahteraan dan religius. religius. Ya. Oh. Nah, menurut beliau melihat jemaah di Masjid Agung itu yang masih full, masih banyak, saya mengatakan alhamdulillah, berarti nilai-nilai religius masih alhamdulillah. Nah, sama yang Pak Imam mengatakan, ternyata masih antusias. Walaupun termasuk kuenya juga antusias karena di akhir-akhir Ramadan semakin banyak Cindol. Nah, mungkin juga karena orang yang berbuka sudah kenyang malam, tiap malam makan kue, tiap malam makan kue. Siapa tahu. Siapa tahu. Tapi yang jelas kita mengatakan bahwa itu bagian daripada kesyukuran menyelami bulan suci Ramadan. Iya. Jadi begini Pak Kiai. Iya. Ada sedikit ini undek-undek. Iya. Yang disampaikan oleh ini rahasia ini. Iya. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Iya. Tapi kalau didengar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini rahasia. Ya. Tapi jangan bilang-bilang. Tapi dia bilang, saya bilang, yang begitu-begitu itu Bu, saya tidak tahu. Ya. Yang tahu itu ustaz, kiai, ulama, itu yang tahu yang begitu. Ya. Tapi begini, sebelum unek-unek saya sampaikan bahwa ini mungkin masih berhubungan dengan penjelasannya Kiai kemarin malam kah? Saya tidak salah dengar. Itu masalah orang nikah itu wali apa segala macam itu, syarat-syarat rukun segala macam. Tapi ini uniknya, ini tadi Kiai bilang apakah itu rahasia? Saya bilang rahasia. Jangan disampaikan kepada orang lain. Cukup Kiai. Nah, begini ceritanya. Ini ibu bahasan jadi apa? Orang sekarang bilang apa? Curhat. Ya. Curhat. Saya bilang, Bu, saya mohon maaf kalau ibu seperti itu. Ya, kebetulan ini saya juga ada berteman dengan Kiai, ada acara aku di sana, nanti saya tanya sama Kiai. Nah, kesimpulan sementara untuk curhatnya kurang lebihnya begini. Ini susahnya juga. Ini bapaknya. Bukan bapaknya, suaminya. Suaminya. Dia minta izin. Ya. Kalau boleh Bu, saya tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Cuma saja ini ibu tidak menyampaikan apa keuzuran yang dia miliki. Sampai bapak bermohon seperti itu. Jadi saya tidak sejauh itu, saya bilang kan bukan urusan kita, itu urusan rumah tangga kan. Tapi dia bilang begini, saya kasih tahu sama suami saya, kalau bapak mau kawin lagi bisa, saya bisa bahasanya apakah izinkan ataukah bolehkan, bahasa apapun yang namanya,
Tapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Iya, tetapinya hanya satu. Saya minta, kalau kau kawin lagi, siapapun yang kau mau kawini, Iya. saya tidak persoalkan. Ya. Karena itu namanya sudah dari sononya. Ya. Mungkin jodoh ke apa istilah-istilah itu. Ya. Tapi saya minta satu, kalau seandainya kau kawin, mohon kiranya kau harus ikhlas. Dan kita tahu itu juga itu apa calon istrinya? Bahasanya apa? Di madu ya, di madu. Madu itu manis. Tapi madu ini yang tidak manis. Digabungkan dua orang. Itu namanya madu ada madu yang dijual itu manis dia. Itu madu ini asli. Madu asli. Ini madu-madu. Kalau itu yang dibawa ke rumah tidak pecah piring. Kalau yang tahu kayak ini ya. Tapi ini dibilang saya hanya minta sama suami. Kalau kau mau kawin lagi silakan, saya izinkan, dan tapi syarat satu ini kalau kau penuhi dan maduku itu dia penuhi, silakan. Kalau tidak, tunggu dulu saya pikir-pikir. Ialah kalau kau kawin, mohon istrimu bawa datang di sini, besarnya di rumah. Oh iya. Kita tinggal di rumah sini. Nah, karena ini anak-anak kan sudah besar, sudah kawin semua. Nah, tapi saya mohon maaf, Pak Kiai, dia tidak sebut keuzuran apa yang sampai seperti itu. Nah, tapi ini dibilang suaminya, susah itu mak. Karena belum pernah itu. Dia bilang, itu nih, kau pikir kalau kau bisa bawa itu ke sini dan itu juga mau tinggal di sini, silakan. Kalau saya, maka timbul pertanyaannya, itu persyaratan tadi itu yang bawa itu untuk suaminya. Nah, sekarang dia tanya sama dirinya, dia mau tanya sama ustaz. Dengan adanya alasan saya itu yang mungkin saja tidak akan terjadi. Itu istrinya itu, dan ini bapak juga saya katakan susah itu mak, tidak bisa itu. Nah, jadi ini Jawa dengan adanya persyaratan saya ini jadi memungkinkan untuk disatukan. Tidak jadi, ataukah dengan cara lain itu suaminya, apakah saya berada pada posisi mana? Apakah bahasanya menurut agama bagaimana lah? Karena saya itu hanya itu, kalau kau kawin silakan, saya berikan, tapi catatannya istri dibawa di sini dan kita lihat sama-sama di sini. Tetapi kalau mungkin dibilang suaminya tidak akan mungkin Jadi saya ini posisi di mana? Bagaimana itu Pak Kiai? Jadi pertama poligami itu boleh. Poligami itu boleh. Poligami itu boleh. Sampai kalau Al-Quran mengatakan fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, boleh sampai 4. Oh iya. Menurut Al-Quran ini? Iya, menurut Al-Quran. Jadi boleh. Makanya suaminya ini bersyukur karena ternyata istri pertamanya itu rela dan mau. Jadi suami ini harus bersyukur karena istrinya yang pertama sudah rela dan mau. Iya. Dia paham apa? Karena dia mungkin mengatakan bahwa ada sesuatu yang saya sudah tidak bisa lakukan untuk suami saya. Berarti dia harus bersyukur karena istrinya sudah rela. Dan istrinya juga bersyukur, tahu diri bahwa ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa lakukan. Pelayanannya seorang istri. Nah itu kewajiban. Jadi makanya dia bilang boleh poligami. Itulah sebenarnya katakan silakan. Tapi itu hanya sampai 4. Ini kan belum 4, baru mau kedua ini. Mau kedua Nah kemudian kalau dikatakan bahwa persyaratan yang disampaikan oleh istrinya, dia harus tinggal serumah, itu ada kebolehan. Sekalipun dasar awalnya itu memang dikatakan haram, karena dalam salah satu hadis dikatakan wa yahrumu alaihi an yajma'a baina zawjaini aw zawjati fi maskanati walau lailatan wahida illa ridahunna. Artinya tidak boleh mengumpulkan dua istri
dalam satu rumah, walaupun hanya satu malam, kecuali keduanya rida. Nah, berarti ini juga dijadikan dasar oleh istri yang minta silakan kau kawin, tapi kita di sini sama-sama. Itu persyaratannya tadi saya reda. Apalagi rumah besar begini, kau kamar di sana kok, saya kamar di sini. Sekarang persoalannya istri pertamanya menginginkan tinggal di sini, tapi istri nyuruhkan, saya tidak mau di sana. Saya juga harus dibikinkan rumah. Nah, itu kan sudah jadi persoalan. Ini persoalan tambah besar. Karena belum kawin saja sudah minta rumah nih. Nah, ini. Sedangkan istri pertama sudah bertahun-tahun. Makanya itu Pak Imam, kalau tidak mampu bikin banyak rumah, jangan juga bikin istri banyak. Tapi bagaimana Pak Kiai yang sudah dibilang apa? Masna apa? Masna ya. Boleh bikin banyak, tapi pertama kawin 4 rumah dibikin. Kawin kan 4 kamar. 4 kamar. Tetapi itulah dikatakan jangan satu rumah, karena itu kan coba Nabi itu menyiapkan rumah kepada istrinya. Betul. Jadi dan itulah yang sengaja dikeluarkan di sini wahai haram alis saja, haram itu dikumpulkan. Nah, keharaman itulah sehingga dikatakan anda kebolehan. Yang pertama tanya istri pertama mau, tanya yang istri kedua, kau mau tinggal di tempat saya dengan istri yang tua itu. Nah, kalau tidak mau berarti kembali pokoknya tadi jangan. Karena memang kenapa diharamkan? Karena itulah persoalannya yang dijaga. Jangan sampai terjadi masalah. Masalah apa itu? Nah, kalau umpamanya dia cekcok dalam rumah, atau siapa yang tahu artinya? Siapa tahu istri pertama itu sengaja dia panggil supaya nanti kalau dia mau makan dia kasih obat-obat, dia kasih rada, banyak yang harus dipikirkan. Makanya harus dipisahkan. Apalagi kalau satu kamar. Itu malah tidak lagi. Kan ada juga mengatakan, namanya kalau suami istri kan tidak persoalan. Nah sekarang Pak Imam, 2 istrinya, dia mau tinggal satu kamar. Memang antara suami dengan istri itu tidak ada aurat, karena tapi antara istri pertama dan kedua tetap berlaku itu aturan aurat. Tidak boleh kau perlihatkan istri kedua itu apa yang ada di istri pertama, tidak boleh diperintahkan ke istri kedua, walaupun sama-sama. Nah, di bagian mukanya sama-sama, di bawahnya sama-sama, tapi tidak boleh itu. Nah, jadi itulah yang dikatakan dasar awalnya haram dikumpulkan dalam satu tempat, apalagi namanya satu kamar. Coba, kalau sampai dia bercium dengan istri pertama, dilihat oleh istri kedua, itu kan tidak layak. Kan dikatakan walaupun yang namanya halal kita lakukan itu, tapi tidak boleh diamati orang lain. Jangan kamar sebelah aja. Biar kamar saja. Kalau dia dengar-dengar, bagaimana itu lamanya waktu di sini kenapa dia sebentar? Nah itu kan juga persoalan. Nah kalau kata kapailah tak dilupa wahidah, makanya kalau kau tidak adil. Yang tidak adil siapa? Suami. Karena ada orang sekalipun ini sebenarnya bukan konteks adil. Kalau dia mengatakan kau satu malam di kamar situ, satu malam juga di kamar di sini. Tapi kalau dia sudah waktu di kamar di sini dia ada keadaan lelah, tidak bisa cepat selesai. Iya. Makanya dikatakan itu memang poligami dibolehkan itu, tapi ternyata sangat susah. Nah, poligami itu dibolehkan, tetapi itu sangat susah. Berat, sebenarnya berat. Kenapa berat? Nah itulah katakan segala sesuatunya ya seperti ini. Kita mau berlaku adil, kita mau apa? Bagaimana sih konsepnya adil dalam memperlakukan istri? Kalau dia mengatakan ya ini satu malam. Kira-kira waktu malam-malam setiap malam itu kau bisa perlakukan sesuatu yang sama. Iya. Persoalan harta, apa kamu bisa menjaga? Tapi sebenarnya itu yang namanya bicara adil itu bukan persoalan sama rata. Justru kadang kalau dikatakan sama-sama nanti bisa malah juga jumlah tidak adil. Contohnya kenapa? Yang pertama kan sudah tua, tapi yang dua ini masih muda. Nah kalau dia satu malam di istri tua, kemudian satu malam juga di istri muda, itu malah nanti tidak adil. Karena kenapa? Mungkin tidak bisa kerja keras kalau yang di istri tua satu malam. Tapi kalau yang istri keduanya masih muda bisa saja kerja keras. Jadi itu persoalan. Jadi saya kembali. Ya. Ujung pertanyaannya tadi. Ya.
bahwa kalau seandainya demikian, karena mungkin persyaratan dari istri pertama ini sangat-sangat tidak mungkin bisa dipenuhi oleh keduanya, istri kedua suami terutama, dan suami utamanya dan istri kedua. Maka ini pertanyaannya ibu ini sangat sederhana. Jadi saya ini seperti apa sih? Apakah saya termasuk istri yang kurang dalam pandangan agama, ataukah memang termasuk saya dalam posisi juga salah, tanda kutip orang agama bilang dosa. Kalau dia kalau mereka kawin di bawah kaki, di bawah tangan, di bawah tangan, atau apakah kawin apa namanya sekarang? Kawin malu, nikah siri. Oh nikah siri, saya kira nikah malu. Oh ya, bagaimana itu? Nah, jadi gini, itulah sebabnya ilmunya laki-laki. Kalau mau kawin jangan minta izin, tapi minta maaf. Oh, bagaimana? Kalau mau nikah dua jangan minta izin tapi minta maaf. Oh, jadi kalau bapak-bapak mau kawin, termasuk saya dan Pak Kiai, kalau mau kawin dengan ini operator dua ini juga mau kawin lagi, jangan minta izin, tapi minta maaf. Apa bedanya? Kalau minta izin kita harus sampaikan sebelumnya. Oh, kalau minta maaf kita labrak dulu. Labrak dulu. Nah, jadi minta izin, kalau dia izinkan lakukan. Makanya karena kita ragu belum tentu dia mau izinkan, maka jangan minta izin. Nah, itulah Pak Imam satu-satu yang mengatakan, kalian di bawah tangan saja, pergi di sana dengan imam apa dan seterusnya. Nah, nanti kalau bagaimana tidak bisa ketahuan, makanya minta maaf kalau sudah ketahuan. Tapi ini ilmu sangat mudah ini. Kepada seluruh pendengar ini bukan ajakan. Intermezzo saja. Sebenarnya itu akan terjadi kalau saya kira bagi laki-laki sudah banyak yang melakukan ini. Oh begitu hanya dikatakan bahwa ini ternyata tidak bagus. Apalagi kalau dia seorang istri, kan dikatakan salah satu syarat untuk menjadi nikah kedua harus minta izin kepada istri pertama. Nah, tapi karena dia mau minta izin sudah dia duga kapan minta izin tidak dikasih, makanya dia siap saja nanti minta maaf. Sekalipun itu pasti yang beginilah yang pasti kita akan duga bahwa pasti ada permasalahannya. Nah, lalu dia katakan, aduh, bagaimana dia mau minta izin? Nah, ternyata sudah banyak cucunya sudah seguran masih dikatakan bujang. Kan adanya itu. Dia mengatakan, menganggap dirinya masih bujang, tapi ternyata cucunya sudah segudang. Artinya apa? Itulah. Karena dari awalnya dia mau, tapi kalau dia minta izin dia tidak akan diperkenankan. Makanya lebih baik. Jadi kalau begitu, bagaimanakah yang menurut ini? Berarti itu ibu yang pertama tadi dia berada pada posisi bukan tidak merestui karena persyaratannya berat. Jadi dia dalam posisi apakah bahasanya orang sekarang berapa dosa ataukah salah ataukah sebenarnya tidak terlalu ikhlas karena ada persyaratan yang sangat berat tadi. Bagaimana kayak itu? Sebenarnya istri pertama kalau melarang suaminya menikah itu juga bukan dosa. Karena dia kan dulu sudah mengeluarkan ijab dan tidak dianjurkan untuk harus ditambah apa dan seterusnya. Makanya persoalan poligami dalam Islam sekali katakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, itu bukan wajib. Jangan mengatakan ini kan ini perintah. Sehingga ulama mengatakan tidak selamanya itu merupakan kewajiban, bahkan itu hanya informasi bahwa boleh sekali saja. Tapi saya dengar itu ada ustaz juga. Nah, dia pernah kasih tahu bilang begini. Kalau mau kawin, mau orang yang mau kawin dua itu sebenarnya dia kasih contoh di pesawat terbang ada pintu apa namanya? Ada pintu pintu darurat. Nanti darurat betul baru kau pakai itu pintu. Makanya kalau dikatakan itu darurat berarti itu sangat terpaksa. Nah, ini pasti agak sedikit berkembang nih. Nah, karena barangkali ini kita laki-laki nih, termasuk saya dan Pak Kiai,
Itu biasanya katakan bahwa itu yang kawin lebih dari satu itu kan apa? Sunnahkah itu? Apakah apa? Kan Nabi katanya. Ya. Bagaimana itu pemahamannya yang kita mau dudukan nih? Karena kita laki-laki sekarang kan biasa pukul dada, bilang saya ikut sunnah Nabi. Saya mau sahur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.